Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul mursalin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita seringkali mendengar sebuah hadis yang kemudian menjadi populer. Hadis tersebut diterima dari sahabat Abu Hurairah dan banyak diriwayatkan oleh para mukharrij, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Turmudi serta Imam Al-Baihaqi. Hadis tersebut berbunyi, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Dalam redaksi riwayat lain, wa suffidatis syayatin. Bahkan ada tambahan wa maraddatil jin. Artinya, jika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kita memahami hadis ini? Mari kita dudukkan kali pertama untuk memaknai setan terlebih dahulu. Apakah itu setan? Apakah setan itu bentuk spesies lain makhluk Allah selain manusia dan jin? Ataukah setan itu bagian dari keduanya? Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutip sebuah pendapat pemahaman dari Profesor Quraish Shihab tentang setan. Setan adalah salah satu terminologi yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran selain iblis dan jin. Apakah ketiga istilah itu sama? Pertama, iblis. Iblis muncul istilah itu pertama kali ketika Allah mengisahkan tentang perintahnya. Allah memerintahkan kepada makhluknya, yaitu malaikat dan iblis, untuk memberikan penghormatan kepada baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ada satu makhluk Allah yang menolak. Siapakah dia? Itu iblis. Maka tidak heran iblis dinamai dengan nama iblis. Mengapa? Karena iblis bermakna angkuh, sombong, berkeinginan memecah belah. Maka iblis dengan keangkuhannya menolak perintah Allah dengan argumentasi, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau Tuhan menciptakanku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka bagaimana bisa aku memberikan penghormatan kepada sesosok makhluk yang engkau ciptakan dari bahan yang sangat rendah? Walaupun antara api dan tanah, iblis keliru besar dalam memahaminya. Api tidak pernah lebih istimewa dan mulia dari tanah. Kita tahu setiap makhluk Allah, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, bahkan makhluk Allah terkecil pun membutuhkan tanah. Sementara terhadap api, tidak semua makhluk Allah membutuhkan. Dan kita tahu kemuliaan itu ditunjukkan dari seberapa besar kebermanfaatan sesuatu tersebut. Maka para pemirsa yang sama-sama mengharapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dari argumentasi ini pun iblis sudah salah. Kembali kepada makna iblis. Iblis itu ternyata adalah jin, makhluk Allah yang paling pembangkang. Lantas dari sini kita bisa memahami jin itu ibarat manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang taat, ada yang membangkang. Maka iblis adalah sesosok jin paling pembangkang. Lantas setan apa? Setan adalah kecenderungan
yang tadi ada pada jin maupun pada manusia, yang ia berbuat buruk atau berbuat pembangkangan karena dirinya, dan juga mengajak orang lain, mengajak makhluk yang lain untuk melakukan pembangkangan. Maka iblis bergelar setan saat itu pula ketika Allah mengutuknya, dijatuhkan ke muka bumi, dan ia berjanji di hadapan Allah untuk menggoda anak cucu Adam agar sama-sama membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah, dia telah membangkang kepada Allah. Tapi pernah dikabarkan bahwa iblis itu ada keinginan untuk bertaubat. Pernah dikabarkan kepada salah seorang nabi Allah, kemudian Allah pun melalui nabi tersebut menjawab, engkau dapat bertaubat kepadaku, tetapi dengan syarat engkau mau memberikan sujud penghormatan kepada baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tetapi alangkah angkuhnya iblis kemudian menjawab kembali, Adam masih hidup aja aku enggan untuk memberikan penghormatan, apalagi saat ia telah mati. Maka akhirnya iblis pun bergelar setan, karena dia memproklamirkan diri akan menggoda manusia, anak dan cucu Adam dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, sampai kiamat tiba. Maka para pemirsa yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menghindari godaan setan ini? Para ulama sudah menyebutkan bahwa 4 arah tadi sangat rentan menjadi titik untuk setan dapat menggoda kita. Tapi ada 2 arah yang itu bisa menjadi peluang kita terbebas dari godaan mereka. Manakah itu? Bawah dan atas. Bawah adalah dengan cara mengakui kelemahan dan kehambaan kita kepada Allah, dan atas adalah dengan cara meminta pertolongan dan perlindungannya agar kita terbebas dari godaan setan. Maka pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis tadi, bagaimana cara kita memahaminya? Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Kita melihat di sini redaksi fi'il yang digunakan adalah mabni majhul. Sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang tidak disebutkan fa'ilnya atau subjeknya. Maka ini menunjukkan bahwa bisa jadi subjek itu adalah kita. Bagaimana bisa terjadi kita menutup pintu neraka dan membuka pintu surga? Maka para pemirsa yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa hadis ini tidak hanya secara hissi, melainkan secara maknawi. Kita memahami bahwa hadis ini memang berpola atau bersifat khabarian, bersifat informatif, memberikan informasi. Tetapi ada makna secara maknawi insya'i, yaitu tuntutan. Kalau hadis tersebut mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila datang Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Surga adalah simbol kebaikan, maka seolah Nabi mengatakan bahwa apabila datang Ramadan, lakukanlah berbagai kebaikan yang menciptakan seolah pintu surga terbuka. Dan tutuplah pintu neraka dengan mengurangi, bahkan meninggalkan seluruh keburukan, sehingga seolah pintu neraka itu tertutup. Wa sulsilatis syayatin, dan belenggulah oleh kalian setan. Dengan cara apa? Dengan cara mempersempit ruang gerak keburukan. Setan tadi bisa jin, bisa manusia, yang itu mengajak kepada keburukan. Maka kita persempit itu dengan cara apa? Lakukan sebanyak mungkin ketaatan. Kalau boleh kita perumpamakan, kebaikan adalah siang, ketaatan adalah siang, keburukan atau kemaksiatan adalah malam. Maka tatkala siang datang dengan cahaya yang terang benderang, lenyaplah malam dengan segala kegelapannya. Maka apabila kebaikan dilakukan, tersempitlah dan
hilanglah segala potensi keburukan. Dan apabila malam datang dengan segala kegelapannya, tertutuplah siang dengan segala cahaya terang benderangnya. Apabila kemaksiatan dilakukan, maka potensi kebaikan pun akan tertutup. Kita semua memiliki dua potensi, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita memiliki potensi untuk taat dan potensi untuk maksiat. Maka para pemirsa yang sama-sama untuk Allah Subhanahu wa taala, melalui kajian singkat ini, mari kita gunakan Ramadan sebagai momentum untuk melatih potensi kebaikan yang kita miliki untuk dapat kita optimalkan sehingga menutup potensi keburukan yang kita miliki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.